Hai hai hai, selamat datang di channel Arnil Stories. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta bunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Novel romantis Seatap Tanpa Cinta, karya Rizky. Camelia sedikit berlari dengan mata mengembun. Helena mengekor di belakangnya. Setelah sampai di madrasah, Helena mencecarnya. "Ada apa ini, Mel? Kamu sebenarnya kenapa? Maksud Kang Ahzad juga kenapa?" Camelia akhirnya tak bisa memendung lagi air mata yang sejak tadi sekuat tenaga ia tahan. Camelia memeluk temannya itu dengan erat. "Aku mau nikah, Len," ucapnya terisak. "Loh, bagus dong. Kenapa nangis?" tanya Helena bingung. "Masalahnya aku tidak kenal sama calon suamiku dan..." Camelia menghentikan ucapannya. Ia tak mungkin akan mengatakan bahwa ia mencintai pria lain, yaitu Kang Azhar. "Dan apa?" "Dan aku tidak mau," jawabnya lesu. Helena kembali memeluk Camelia. Betapa ia merasakan kesedihan teman baiknya itu. "Kenapa kamu terima jika kamu tidak mau, Mel?" "Abi dan ibuku yang memintanya. Mana mungkin aku akan menolak?" jawabnya terisak. Sejujurnya tangisan Camelia itu bukan karena ia akan dinikahkan, melainkan karena ia terpaksa harus menolak pria yang dicintainya. "Sabar ya, Mel. Kamu ingatkan apa kata Kang Azhar? Segala sesuatu yang Allah gariskan untuk kita, tidak ada yang sia-sia belaka." Camelia mengangguk. Ia menyeka air matanya yang tumpah di pipi. Satu persatu santri mulai berdatangan dan pelajaran Sapinah pun segera dimulai. Selesai mengkaji kitab Sapinah, Camelia pergi ke atas madrasah sebentar. Bukan untuk bertemu Azhar, melainkan untuk menyimpan sebuah surat yang isinya permohonan agar Azhar mau menjadikan Helena sebagai istrinya di masa depan. Camelia menuliskan betapa Helena sangat mengagumi Azhar selama ini. Namun Helena tidak berani mengatakan pada siapapun karena menjaga marwahnya sebagai wanita. Camelia menaruh surat itu bersama sebuah kitab dan segera turun setelah selesai melakukan tugasnya. Camelia segera kembali ke kobongnya. Helena segera mencecar, "Mel, tadi kok tiba-tiba menghilang sih? Aku pikir kamu sudah sampai duluan di kobong. Taunya belum." "Aku pergi ke warung sebentar, Bawel." Camelia tersenyum mencubit pipi teman baiknya itu. "Mel, memang kapan rencana kamu akan menikah?" tanya Helena serius. Sesungguhnya ia merasa berat jika harus secepat itu kehilangan teman baiknya. Mungkin minggu ini juga," jawab Camelia lesu. Serius? Dekat sekali jodohmu itu, Mel. Selamat ya. Aku pikir aku duluan yang akan menikah, sebab usiaku lebih tua. Taunya Allah takdirkan kamu dulu yang menikah. Camelia melihat raut kesedihan di wajah Helena, membuatnya buru-buru memeluk sang teman baik itu. "Janji ya, kalau udah nikah, sering jungukin aku ke sini," ucap Helena lagi. Camelia tersenyum tipis. "Insya Allah," ucapnya pelan. Hari pernikahan segera dilaksanakan. Camelia dan Hagi melangsungkan akad di rumah sang kiai. Tidak ada acara resepsi, tidak ada acara spesial. Hanya ada akad yang berlangsung khidmat yang resmi menyatukan mereka menjadi sepasang suami istri. Hamis dan Ani memang sengaja tidak membuat acara khusus layaknya pernikahan pada umumnya. Sebab mereka khawatir persiapan pernikahan yang terlalu lama justru berpotensi anak-anaknya mencari cara untuk menggagalkan pernikahan mereka. "Saya terima nikah dan kawinnya Camelia Hamani." Tunggu sebentar. Ini serius, nama panjangnya sama. "Rahagi Hamani dan Camelia Hamani," tanya seorang saksi ketika ia baru menyadari nama kedua mempelai ada kesamaan di akhirnya.
Ani dan Hamis menunduk. Di antara keduanya tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menepati janji mereka. Dulu saat masih menjalin hubungan, Ani dan Hamis bersepakat jika anak-anaknya kelak akan diberi nama Hamani di ujungnya. Di mana Hamani merupakan nama gabungan antara Hamis dan Ani. Namun saat takdir berkata lain, mereka tidak pernah menyangka baik Hamis maupun Ani ternyata masih sama-sama mengingat janjinya itu. Akhirnya mereka tetap menyematkan nama Hamani di belakang anak-anak mereka meski mereka tidak bisa bersatu. Iya, memang sengaja diberikan nama yang sama agar mereka berjodoh, ujar Hamis kemudian beralasan. Oh ya sudah, lanjutkan. Saya pikir mereka satu ayah, mana boleh menikah, ucap saksi itu. Ijab kabul pun segera dilanjutkan. Saya terima nikah dan kawinnya Kamelia Hamani binti Syahrul dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah, alhamdulillah. Mereka lantas mengucap doa setelah ijab kabul. Senyum dan wajah berseri terlukis indah pada semua orang yang hadir di sana, kecuali Kamelia dan Hagi. Lagi-lagi mereka menunjukkan raut dan sikap yang tidak bahagia di acara pernikahannya itu. Amel, cium tangan suamimu itu, nak. Titah Ani pada putrinya. Kamelia segera melakukan apa yang diperintahkan sang ibu. Tapi Hagi menolak memberikan tangannya. Ia segera bangkit menuju mobilnya. Hagi, tunggu! Hamis segera mengejarnya. Mereka pun akhirnya pulang membawa Kamelia ke rumah mereka. Di perjalanan, Hagi uring-uringan. Ia terus mendengkus dan merutuki pernikahannya dengan Kamelia. Kenapa sih papa harus bawa wanita norak itu bersama kita? Jaga bicaramu, Hagi. Dia sudah sah menjadi istrimu. Tentu saja Kamelia harus dibawa bersama kita. Dia akan tinggal bersamamu di rumah kita, ucap Hamis tegas. Sementara di kursi belakang, Kamelia hanya bisa menelan salipannya yang getir. Jika boleh ia meminta, ia juga tidak ingin pernikahan itu terjadi. Pernikahan yang didasari tanpa cinta, bagaimana bisa ia menjalaninya?